Kapan mah ini rasanya rasa apa nih? Ini sepertinya rasa pelakor. Rasa apa? Ya udah kita buka ya. Oh iya kita bakal rasa dan langsung kita kasih testimoni nih. Jadi ini agak lembut bacuk karena nampak kamera. Biasa apa nih nabrak lagi ya. Jadi Kak Fatma, dengar-dengar katanya Kak Fatma ini kan selain pengusaha keripik, dulu-dulunya waktu susahnya pernah jadi pemanjat kelapa waktu kecil, pernah jadi kuli bangunan, ya kan? Ini kan luar biasa. Maksudnya kalau melihat dari penampilan Kak Fatma, balik lagi tadi ke gemulai tadi kan, iya. Tapi ini kan pekerjaan yang betul-betul power gitu, betul-betul luar biasa. Ini kok bisa nih Kak Fatma ini seperti itu? Jadi berbicara tentang gemulai itu, saya gemulai itu waktu jualan keripik. Jadi pernah waktu itu jadi pemanjat kelapa nggak gemulai? Tidak. Oh nggak mungkin kan manjat kelapa lambai-lambai. Kak Fatma gitu dulu. Waktu manjat kelapa juga orang tua saya, ayah, tidak memberikan izin. Oh nggak bisa, sembunyi-sembunyi. Tetapi saya sembunyi-sembunyi walaupun tidak diizinkan ataupun apa. Karena niat kita baik ya kita tidak jatuh dari pohon kelapa. Oh iya. Karena niat kita seperti ini. Saya memang tidak dikasih oleh orang tua saya tidak untuk memanjat kelapa ataupun upah anjak kelapa. Iya. Tetapi kita butuh untuk sekolah besok. Kita butuh untuk jajan. Jadi tidak mungkin dengan 9 kami itu saya harus berpedoman kepada orang tua. Karena saya mengingat orang tua saya bukan orang yang mampu. Jadi apalagi almarhum ibu saya itu pernah. Jadi kalau bahasa Aceh ini relik-relik kain. Relik kain itu maksudnya nyuci pakaian orang? Enggak, relik-relik kain. Relik kain apa? Coba. Kalau ada bisa coba. Relik kain kumpul-kumpul kayu bakar. Untuk dijual. Dan saya juga membantu. Jadi kapan mah? Untuk menunjang ekonomi keluarga dan juga untuk membuat misalnya saya bisa sekolah. Ya. Oke, luar biasa. Dari itulah yang membuat. Umur berapa Kak Fatma mulai jadi pemanjat kelapa? 13 tahun. Istilahnya pilot bau. Itu saya teringat sekali itu waktu umur saya 13 tahun. Pertama masuk SMP. Pertama masuk SMP ya? Pertama masuk SMP. Jadi waktu itu tekanan dari ekonomi keluarga dan juga misalnya saya ingin seperti orang lain. Yang memiliki misalnya orang itu diantar pakai motor oleh orang tuanya. Tetapi saya tidak ada, jangankan motor, saya cuma ayah saya dulu cuma punya sepeda ontel itu. Sepeda ontel itu pun cuma satu. Iya, itu pun cuma satu, itu pun untuk pergi ke pajak impres itu namanya. Kak Fatma, ya. Setiap kali memanjat kelapa, untuk satu batang kelapa dibayar berapa? Saya alhamdulillah dibayar waktu itu 2.500 yang pertama. 2.500 satu batang? 2.500 saya bisa menghasilkan 20 batang. Karena waktu itu kita manjat kelapanya bukan ambil kelapa tua. Kita ambilnya kelapa muda. Kelapa muda. Untuk dijual. Tetapi waktu itu berbalik dengan ini di usia saya 15 tahun. Sebelum saya menjadi pengusaha keripik. 14 tahun. Usia saya 15 tahun itu kelas 3 SMP. Jadi kelas 3 SMP itu. Sempat jatuh dari batang kelapa? Tidak pernah. Nggak pernah. Ada apa nih dengan usia 15 tahun? Di usia 15 tahun itu saya sudah mulai berani kredit becak motor. Kredit becak motor hanya dari hasil manjat kelapa. Luar biasa. Jadi waktu itu saya manjat kelapa tetap saya tabung. Karena kan ibu saya mengajarkan untuk menabung sedikit. Jadi semua uang yang kamu punya itu walaupun sedikit kamu tabung. Dalam sebulan berapa bisa mengumpulkan duit dari hasil manjat kelapa? Jadi satu hari itu saya dapat 50.000. 50.000 itu banyak sekali uang 50.000. Waktu itu ya.
Kalau orang lain yang manjat kelapa tidak bisa dapat seperti itu. Saya karena tekad kuat, karena saya kan punya target. Dalam kehidupan saya ini, apapun yang saya buat, saya punya target. Gak ada masa. Seperti contohnya saya manjat kelapa, sekolah saya tidak pernah terbengkalai. Dan tidak malu-malu. Dan alhamdulillah mereka tidak tahu mungkin. Orang tua nggak tahu? Bukan orang tua. Sahabat saya di sekolah tidak tahu bahwa saya adalah pemanjat kelapa. Kalau tahu bakal jadi bahan bulian lagi nanti tuh. Tidak apa-apa. Oke, jadi pilot BAU pemanjat kelapa sudah pernah di umur 13-14 ya kan. Kemudian jadi kuli bangunan lagi. Ini serius pernah jadi kuli bangunan Kak Fatma nih? Itu cuma sebentar sepertinya. Cuma sebentar. Kuli bangunan itu tidak lama. Yang lama itu menjadi pemanjat kelapa dan pemanjat pinang. Pemanjat pinang. Kalau waktu jadi kuli bangunan ini sebagai apa nih? Sebagai kenek? Iya, saya sering dibawa sama abang saya itu pasang keramik di rumah-rumah ini. Jadi yang menjadi sebuah cerita, menjadi sangat heboh. Waktu jadi kuli bangunan? Waktu jadi kuli bangunan, jadi waktu itu kami kerja di daerah Panggoy. Jadi di daerah Panggoy ada sebuah rumah dari kayaknya ibu itu kerja guru. Jadi waktu kami membobol itu rumah, ada sebuah kamar. Sebuah kamar itu rupanya anaknya baru tamat sekolah. Tamat sekolah. Jadi kebetulan waktu itu saya tidak punya, bukan nggak punya baju, tetapi baju bekas. Anaknya cewek? Cowok. Oh cowok. Anak ibu itu cowok. Jadi itu waktu itu bahasa abang saya. Jadi saya tidak tahu bahwa dia waktu itu berbisik sama ibu yang punya rumah bahwa apa nih? Ini Kak Fatma nih bikin penasaran aja nih, kayak ada sesuatu jadi yang abang saya misterinya. membisikkan waktu itu, Bu, boleh tidak saya mengambil baju itu, kan tidak dipakai lagi. Baju yang mana? Baju sekolah, seragam sekolah. Oh tunggu dulu, aku belum nyambung nih. Belum nyambung ceritanya gimana? Ini lagi ngerjain pasang keramik di Panggoy rumah seorang ibu guru. Kemudian membobol tembok. Bukan tembok. Oh di dinding keramik. Iya, dinding keramik. Kemudian dia ada yang mau diganti. Ya, kemudian jadi ada kita anaknya. memindahkan semua barang-barang di kamar, kita keluarkan. Tapi waktu itu yang unik, kita dapat satu rumah itu kamar anaknya. Oh, dapat kamar anaknya. Ya, jadi waktu kita pindahin itu kan ada baju. Ada baju seragam sekolah yang sudah tidak dipakai lagi. Dipakai. Oh, itu yang di Kak Fatma minta. Sampai ada juga sepatu. Sepatu dikasih. Saya tidak minta, tapi abang saya minta. Abang yang minta. Dikasih. Kenapa saya tahu abang saya minta? Waktu itu dibawa pulang ke rumah. Pak kasih apa? Dikasih. Oh, luar biasa. Berarti memang luar biasa. Karena kan saya waktu itu berat kehidupan Kak Fatma waktu itu ya. Udah ada prestasi. Jadi kan abang saya juga melihat misalnya adik saya pasti bisa jadi orang gitu. Karena kan kami sebenarnya 9 itu semuanya disekolahkan sama orang tua saya. Walaupun kami miskin, tidak punya apa-apa. Yang jelas orang tua saya terlalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bapak dan ibu. Tetapi awaknya Batak, Bandung. Oh, awaknya orang ini semua misalnya kalau disuruh sekolah atau apa melarikan diri dari rumah. Aduh. Kalau Kak Fatma agak penuh. Kalau saya untuk sekolah itu saya berbagi waktu, tetapi pernah saya waktu saya minder, saya tidak mau sekolah. Tetapi itu dicari sama abang sama mama saya. Tetap dipaksa harus sekolah. Mereka tidak tahu bahwa saya dicaci dimaki. Puya kakak sok bajeng bukan kok ya kuda patu kan. Rupanya dia ada yang tahu. Ada yang tahu karena kan di sini rupanya lupa kita pindahin nama. Pindahin namanya. Itu kan baju saudara saya kamu pakai gitu. Ya Allah. Kak Fatma ini kan sempat mengenyam pendidikan di Universitas Malikul Saleh ya. Dengan gelar sarjana S1, lulusan kalau aku nggak salah ilmu administrasi negara, ya kan?
Tahu dari mana? Tahu. Kak Fatma ini kan tenar. Kita dapat informasi banyak dari sosial media kan. Selain itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kan. Lulus S1-nya. Tahu gak ya? Apa salahnya ngasih tahu lulus atau enggak? Bisa nggak usah dibahas itu? Kenapa nggak boleh bahas itu? Takut viral. Kita membuat ini supaya banyak yang nonton, viral, dan orang pengen tahu tentang kehidupan Kak Fatma itu seperti apa. Sepertinya itu nanti di sneak. Kita wawancara. Oh ya, oke. Kak Fatma, kenapa memilih untuk menjadi seorang pengusaha? Padahal Kak Fatma kan pendidikannya juga bagus, ya kan? Kenapa tidak memilih untuk bekerja di perusahaan atau jadi PNS? Tapi kenapa tetap menjadi pengusaha keripik? Jadi jiwa pengusaha saya ini sudah dilahirkan atau ditakdirkan dari kecil mungkin. Kenapa ditakdirkan dari kecil itu? Karena kan saya waktu itu walaupun saya sekolah kan pernah bawa dagangan. Oh, dari kecil udah bawa dagangan? Dari gitu. SMP itu saya sudah bawa kacang. Kacang orang sampai rumah. Itu harganya waktu itu 500 rupiah satu. Buat saya berarti 100. Oh, buat Kak Fatma 100? 100 rupiah. Jadi kan dulu waktu kami sekolah itu masih laku uang 500. Masih laku ya? Jadi 1000 itu dapat kue 2. Jadi alhamdulillah waktu itu kan itulah yang kita buat tabung ataupun apa dari situ. Bukan saja dengan manjat kelapa ataupun apa. Ya. Artinya Kak Fatma memang dari kecil sudah terbiasa dengan berusaha. Iya, makanya kalau misalnya saya jumpa guru-guru saya pasti heboh. Ya, karena mereka tahu perjuangan hidup saya. Walaupun dulu mungkin karena kita misalnya belum ini kan tahu misalnya anak siapa, anak tukang kebun ataupun apa, mungkin kan tidak terlalu diinikan ataupun apa. Tapi saya tetap menyayangi guru-guru saya. Kak Fatma setelah sekian puluh tahun berusaha dan saat ini jadi gecik termuda kan, apa aja yang udah Kak Fatma peroleh dari jerih payah selama ini? Buka dong, kasih tahu. Ini kan bagian dari motivasi juga kan buat. Pertama tanah. Tanah, udah punya tanah sendiri. Tanah mungkin tidak kita sebutkan berapa hektarnya, tetapi alhamdulillah tanah itu dari jerih payah saya, tapi saya bayarnya seperti kredit kepada SPBU. Karena ya yang punya tanah. Jadi waktu itu tanah itu hutan semua. Jadi jualah buat saya. Dan alhamdulillah kalau bisa dibayar seperti ini ya saya ambil ya. Ditanami apa alhamdulillah sekarang ditanami singkong, keripik, bagus. Selain tanah apa lagi nih? Ya? Selain tanah apa lagi? Selain tanah alhamdulillah udah bisa membantu keluarga. Mobil misalnya udah punya mobil? Belum. Serius belum punya mobil? Mobil ya. Udah punya mobil ya? Udah punya mobil. Dan dulu naik becak, pernah naik becak itu pun disedekahin orang. Becaknya? Artinya nggak bayar penuh? Bukan. Memang dikasih waktu itu, gitu? Saya kan sering numpang motor orang waktu kuliah ataupun apa. Jadi mungkin dosen itu bosan ditumpangi terus makan kan? Mungkin ya. Ya udah ambil aja lah becaknya nih daripada numpang aja. Ya, tidak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Jadi kan mungkin dia sayang terhadap saya. Jadi diberikanlah sebuah becak untuk mendukung usaha Kak Fatma. Becak itu sampai sekarang masih saya pakai dan saya tidak akan pernah menjualnya. Sangat berarti ya. Sangat berarti bagi hidup saya karena itu sedekah dari Unima. Oh, sedekah dari Universitas Malikul Saleh. Iya. Oke. Kak Fatma, kalau calon udah ada belum? Kalau calon sih banyak. Kapan rencananya nih mau melangsungkan pernikahan? Sukses udah, punya usaha udah, punya tanah, punya rumah, punya mobil. Mungkin di 2021. 2021. Ya, insya Allah. Jika tidak ada halangan apa-apa, ada jodoh. Cewek kan pastinya?
Iya kan? Berarti heboh lagi kayak yang itu. Oh iya. Berarti udah cewek udah pasti. Iya. Oke, 2021 jangan lupa kami diundang juga. Semua akan diundang dan kita akan menggegerkan Kota Luk Sumawwe. Semuanya kita bikin geger. Terakhir Kak Fatma, selain pedagang, pengusaha kecil dan lain-lain, bakat apa lagi nih yang Kak Fatma punya? Kayaknya nih jago nyanyi nih kayaknya nih. Nyanyi apa? Ayolah, ini buat penutupan kan, mungkin persembahan dari Kak Jadi Fatma. ada juga sebuah kisah unik waktu saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Saya bernyanyi di depan semua siswa. Jadi siswa waktu itu yang saya tahu 780 siswa. 780. Jadi waktu pemilihan kecil, jadi kampanye. Kecil atau ketua OSIS? Ketua OSIS ketua kan. OSIS. Jadi waktu itu saya kampanye lah ya. Kampanye di sekolah. Saya nyanyi di depan itu. Jadi waktu itu saya teringat misalnya nyanyi apa ya? Pilihlah aku jadi ketua OSIS. Kayak gitulah yang saya ingat. Gara-gara heboh waktu itu. Gara-gara nyanyian yang heboh itu Kak Fatma terpilih jadi ketua OSIS. Jadi waktu itu saya berselisih dengan banyak kakak-kakak letting saya. Karena waktu itu saya kelas 1 jadi ketua OSIS. Kelas 1 udah jadi ketua OSIS? Tidak pernah dalam sejarah kelas 1 mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Menang menjadi ketua OSIS. Ini berarti ini jago nyanyi, beneran nih jagonya. Harus nih. Kak Fatma, ayolah untuk penutupan kan satu. Nyanyi apa? Yang paling Tentang Kak Fatma keripik. kuasai dan paling ya bisa menghibur lah kita semua. Udah nggak usah nyanyi, Ayolah aja. Nyanyi. Nggak usah nyanyi. Ini aja apa namanya? Kalau bilang nyanyi, saya kayaknya bukan Krisdayanti deh. ya bisa jadi lebih kan. Ini kan kita belum buktikan. Nyanyi dulu nanti biar kita Tapi kasih sepertinya testimoninya. sekarang yang unik itu lebih hit daripada yang berprestasi. Iya betul, pasti itu. Inilah yang lagi viral lagu apa ya? Lagu apa? Pajo Keripik. Beredang. Pernah dengar nggak? Pernah dengar lagu itu? Hah? Pernah dengar? Hah? Pernah. Hafal? Tahu lagunya? Geruda, sampus. Ayo. Itulah nyanyi. Saya kayak gini. Tidak bisa bernyanyi. Ya, nyatanya dengan mengeluarkan nyanyian aja terpilih jadi ketua OSIS, ya kan? Pastinya. Sekarang kalau nyanyi itu dikatakan nyanyi yang serius itu memang saya bukan penyanyi. Tuh. Tapi kalau nyanyi kayak tadi ya saya bisa. Coba. Rudang. Saya ganti. Nanti giling lagi orang semua. Gila kan. Hari kita ganti menjadi geruda. Oh geruda sampus. Pajo Keripik, Fatmagul. Tetap ujung-ujungnya Fatmagul ya. Dan pada terakhir, tetaplah memilih cemilan rumah Anda kepada keripik Fatmagul. Kak, apa nih kelebihan keripik Fatmagul dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya? Ini nih. Bisa dibuka nggak nih? Boleh dong. Apa nih kelebihannya? Jadi kelebihannya adalah tidak memiliki label, tetapi penjualannya lebih wow. Itu yang pertama. Kita tidak memiliki label. Karena kenapa kita tidak memiliki label? Saya punya label tapi tidak saya tempel. Kenapa? Itu dikarenakan banyak peminat keripik saya DM ataupun WA. Dia mengatakan bahwa Kak Fatma kayaknya nggak usah pakai label deh. Kenapa? Lebih murah. Oh, kalau nggak pakai label lebih murah. Iya, kita bisa menjual ini dengan harga 35.000. Sedangkan kalau sudah ditempel label, kita harus menjualnya 40 sampai 45.000. Takutnya nggak nanti yang beli bakal nempel label dia sendiri, padahal itu kan keripiknya buatan Kak Fatma. Itu tidak usah kita pungkiri, memang ada. Bahkan ada yang membeli keripik saya dan ditempel produk sendiri. Tetapi itu tidak laku. Nggak laku. Kenapa saya katakan tidak laku? Yang membeli itu menelpon saya dan mengatakan, memang dirimu unik. Tidak memakai label ataupun apa, semua laku kamu jual. Sedangkan kami sudah punya merek,
penjualannya tidak sama seperti itu. Tidak Itu sama. Kai alias Kia. Ini rasa apa nih? Padahal ini punya Kak Fatma, tetapi hanya gara-gara ditempelkan label mereka, Nah, jadi nggak laku. saya tidak akan beli karena itu bukan punya Kak Fatma. Walaupun ini punya Fatma loh. Itu labelnya bukan punya dia. Itulah unik. Makanya kalau misalnya mau berdagang, tetaplah ngomong ini keripik Fatma. Fatmago. Kak Fatma, ini rasanya rasa apa nih? Ini sepertinya rasa plakor. Rasa apa? Ya udah kita buka ya. Oh iya kita bakal rasa dan langsung kita kasih testimoni nih. Jadi ini agak lembut bacuk karena nampak kamera. Biasa apa nih nabrak lagi. Jadi Karena ini selain keripik sukun apa nih? ini keripik Saikon. Sukun apa ya? Sukun ya? Ini gaya saya waktu jualan ya. Oh, Ya udah kita memamerkan gaya Pak Bagul di saat jualan karena waktu itu saya bercerita sedikit. Jadi waktu itu saya pernah menjadi laki-laki. Jualan sekarang bukan laki-laki. laki-laki. Oh, betul. Jadi waktu jualan keripik, istilah kata orang Aceh pagagamro. Di kantor-kantor pergi, Bu beli keripik. Enggak dulu ya Dek ya, pergi tempat lain. Bu beli keripik. Enggak dulu Dek ya, udah beli kemarin kayaknya ada yang datang juga. Udah kita pergi tempat lain. Itu satu hari saya coba. Dengan gaya laki-laki. Omset saya menurun drastis sampai 3 hari. Gara-gara pakai gaya laki. Gara-gara pakai itu saya mencoba karena banyak sekali yang kapa je menai lep kapagagam rock menai kan. Kacu mekak pagagam rock itu. Jadi pernah mendengarkan kata netizen bahwa harus menjadi laki-laki tulen waktu jualan, ternyata tidak bisa. Saya bahkan tidak bisa membeli minyak di pasar. Gara-gara bergaya laki ya. Itulah yang membuat tidak laku. Terus gayanya yang bikin laku gimana nih? Ini boleh ambil lagi nggak? Cus balik lagi ke asal. Beli keripik dapat mobil. Serius beli keripik dapat mobil? Serius. Masa sih beli keripik dapat mobil? Dapat. Mobil apa? Pegang sedikit. Jadi waktu itu saya pernah mencoba untuk menjadi laki-laki tulen waktu jualan ini kan. Jadi waktu jualan saya mengambil jurus laki-laki. Bu beli keripik? Enggak dulu deh ya. Ibu beli keripik enggak dulu deh ya. Rupanya saya harus kembali ke dasar. Karena memang inilah jiwa saya jualan. Karena kan jiwa ini meronta-ronta kalau misalnya saya satu hari tidak berjualan. Oh Tuhan, Rui bule. Iya, satu hari tidak berjualan itu kan rasanya jiwa saya meronta-ronta terpanggil. Tidak bisa ini. Tapi Kak Fatma ini luar biasa percaya diri ya. Saya kalau misalnya mengingat tentang kehidupan masa dulu sama sekarang itu beda jauh. Jadi saya harus Enak seperti nih. ini. Harus seperti ini. Mengatakan. Ini memang teguta-guta dapat dicoba lepas jauh keripik Pak Bagul. Plakot minggat. Jadi buat para bro ya, ada lagu keripik. Cus balik ke dasar, beli keripik dapat mobil. Bahkan saya teriak-teriak di kantor gubernur, bahkan saya pernah teriak. Oh, di kantor gubernur pernah jualan juga? Cus beli keripik Pak Bagul mau menikah. Itulah gaya Pak Tapi Bagul. nggak ada yang larang atau ada yang stop? Ada. Ada yang larang? Bahkan banyak perempuan-perempuan bilang, wah anaknya pungo, stres. Cus setelah tahu, yang Pak Guci lu yang jualan. Mungkin. Tapi setelah itu mereka membuka Google, ya membuat. Google ada apa di Google? Punya siapa nih? Fatmago. Kurang banget. Memang betul ya? Memang betul. Tak ada geger keripik Pak Magul. Choose order. Choose order. Luar biasa. Kapan mat? Terakhir yel-yel keripik Pak Magul. Boleh ini tidak? Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Mana ya? Tahu
bisa menjadi seorang pelakor hingga kalian mendapatkan mobil mewah dan branded. Cukup dengan membeli keripik Fatmagul, kalian akan mendapatkan mobil mewah tersebut tanpa tersentuh api neraka. Kenapa dari tadi yang disebutin pelakor? Ada apa dengan pelakornya? Tak boleh nanti diguyur sama pelakor. Ini cuma bercanda-bercanda saja. Ya pelakor kan memang perbuatan yang nggak bagus. Ya memang. Nah, ini nggak ada masalah sih. Di kampung saya tidak ada pelakor karena kecilnya pasti lajang. Oke. Luar biasa Kak Fatma. Aku bisa langsung nyampein sendiri kan, memang rasanya tuh sangat gurih. Rasa asinnya juga terasa gurih, renyah. Ini memang produk yang wajar kalau banyak diminati oleh banyak orang ya. Udah mengharap. Mengharap Kak. Oke Kak Fatma, terima kasih banyak buat waktunya. Kita harap ketika Kak Fatma nanti balik lagi ke Banda Aceh, harapannya bisa singgah lagi nih di studionya Hobi Bacot. Ya Kak Fatma ya. Oke. Pastinya. Oke. Tetap akan kembali kepada channel ini yaitu Hobi Bacot. Demikian obrolan kita dengan gecik muda yang sangat inspiratif, yang nama aslinya sih Muhammad Suheri, tapi memang lebih dikenal dengan nama Fatmagul atau panggilannya Kak Fatma. Dan ini merupakan merek dagang dari yang bersangkutan, usaha keripik dan kue-kue Aceh sepertinya. Dan satu yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kali ini yang sebagaimana disampaikan oleh Kak Fatma, buat kamu yang ingin berprestasi jangan pernah menyerah, terus berusaha dan wujudkan cita-cita kamu sehingga sukses. Demikian, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.